Lawong Kaisang sendiri bilang nggak tahu kenapa dia mendadak dikampanyekan sebagai calon wali kota Depok. Programnya Kaisang saja kan membasmi tuyul. Kok kepanikan PKS makin menjadi-jadi? Halo guys, kembali bersama saya Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Sekali lagi kita akan membahas kota Depok. Namun hari ini kita juga membahas soal tuyul. Tuyul ya. Soal tuyul ini muncul dari omongan Kaisang. Dalam sebuah wawancara yang tidak serius di sebuah kanal YouTube, Kaisang ditanya soal apa yang dia ketahui tentang kota Depok. Kaisang pun memaparkan 3 hal. Pertama, bahwa Depok merupakan tempat pertama kasus COVID ditemukan. Kedua, bahwa tuyul juga viral di Depok. Dan ketiga, Kaisang menyebut nama ayah Ojak atau ayah dari artis Ayu Ting Ting. Kemudian Kaisang ditanya lagi, kira-kira apa yang bisa diperbaiki di kota Depok? Dari sisi apanya? Ini jawaban Kaisang. Tadi kayak dunia pertuyulan ya, mungkin kita berantas dulu tuyul-tuyul, tangkep-tangkepin, takutnya kan merajalela, ngambilin duit masyarakat. Itu kan yang rugi masyarakat juga. Begitu jawaban Kaisang ya. Ya namanya juga wawancara yang nggak serius, nggak perlu disikapi dengan serius. Toh nggak ada warga Depok yang protes, karena status Kaisang ketika bicara saat ini juga bukan sebagai calon wali kota resmi, lebih tepat disebut sebagai selebriti. Bagus banget. Gitu. Oke. Nah, menurut Mas Kaisang, kira-kira kalau ada yang bisa diperbaiki di kota Depok tuh dari sisi apanya? Tadi kayak dunia pertuyulan ya. Iya. Mungkin kita tuh berantas dulu tuh. Tangkep-tangkepin. Gitu. Takutnya kan makin merajalela, ngambilin duit masyarakat. Itu kan yang rugi masyarakat juga. Jadi salah satu programnya menangkap tuyul. Atau bisa jadi warga Depok malah mengapresiasi perhatian Kaisang ini ya. Sepertinya lebih terarah ke masalah yang viral ketimbang wali kota Depok yang menciptakan lagu buat diperdengarkan di lampu merah. Mungkin warga Depok sudah enek ya dengan PKS yang sudah bercokol lama di Depok tanpa perubahan dan kemajuan yang signifikan. Padahal Depok kan bersebelahan dengan ibu kota negara. Walaupun Kaisang sudah dibuatkan spanduk dan baliho raksasa oleh PSI, walaupun Kaisang sudah bikin video yang menyatakan dirinya siap jadi Depok pertama, namun itu kan belum pasti. Semuanya belum pasti. Bisa saja sebenarnya Kaisang mau bikin perusahaan di Depok dengan nama Depok Pertama. Bahkan dalam wawancara di YouTube itu tadi ya, Kaisang dengan terus terang menyebut bahwa dia sebenarnya nggak tahu mengapa namanya mendadak gencar dikaitkan dengan Pilkada Depok 2024. Kaisang menceritakan bahwa yang pertama mendeklarasikan itu adalah para relawan Pak Ganjar. Lalu disusul dengan pembuatan baliho oleh PSI. Kaisang juga menegaskan bahwa dia lebih fokus ke keluarga barunya, karena memang baru menikah ya. Wawancara itu diakhiri dengan pernyataan Kaisang bahwa dia tidak berharap untuk dipilih. Kalau tidak mau memilih, ya sudah. Dengan kata lain, Kaisang bersikap santai terhadap soal maju di Pilkada Depok. Saya kira warga masyarakat pun pasti paham bahwa semuanya masih belum pasti. Nggak maju di Pilkada pun Kaisang juga nggak apa-apa. Dia punya perusahaan untuk diurus, nggak nganggur kok. Intinya, nggak perlu baper ya. Namun, PKS nampaknya menyikapi Kaisang ini dengan serius. Dalam video sebelumnya saya menyebut ada 6 peluang di Depok yang bisa bikin Kaisang menang jika beneran maju di sana. Salah satunya adalah perang spanduk. Saya kira pihak PSI sudah paham dengan arena perang sehingga langkah pertama yang mereka lakukan adalah bikin spanduk dan baliho raksasa. Dalam sejarah Pilkada Depok sempat beredar spanduk kampanye hitam yang merugikan lawan PKS berisi politik identitas. Nah, cara ini akhirnya dipakai PSI untuk menggertak PKS di Depok. Dan sepertinya berhasil bikin PKS panas ya. PKS
nampak panik dan makin hari makin kelihatan paniknya. Awalnya kan Hidayat Nur Wahid ya yang meminta Kaisang nyalon di Solo aja biar Depok diurus yang lain katanya. Makin kesini, wali kota Depok saat ini, M. Idris, yang turun tangan. Makin sering beliau ini muncul di berita menanggapi wacana majunya Kaisang di Depok. Seperti menyebut kriteria yang harus dipenuhi calon wali kota, yakni harus paham karakter Depok dan harus bekerja untuk warga Depok, bukan pekerja partai. Bahkan Idris ini mewanti-wanti, jangan coba-coba jadi wali kota di kota Depok kalau belum memahami tentang karakter Depok ya. Yang dia sebut itu kan generik ya, persyaratan umum, semua orang juga tahu kok. Ya masa mau nyalon di Depok nggak ada persiapan. Apalagi Kaisang ini kan pasti belajar dari bapaknya sendiri yang tidak pernah kalah dalam 5 kali pemilu. Sampai Idris ini menyebut suku ya, katanya beda Betawi sini sama Jawa. Orang Jawa di Depok sudah banyak berinteraksi dengan masyarakat urban. Wah, ini kok agak sara ya. Emangnya orang Jawa di daerah lain nggak berinteraksi dengan masyarakat urban? Mulai ngawur ini. Dan yang paling memperlihatkan kepanikan PKS adalah ketika bocor surat edaran dari Wali Kota Depok yang isinya hendak menertibkan pemasangan atribut partai, termasuk spanduk dan baliho. Surat edaran ini dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2023. Menanggapi surat edaran ini, pihak Partai PSI mempertanyakan, mengapa baru bikin edaran penertiban sekarang? Pertanyaan ini diajukan langsung ke Wali Kota Depok M. Idris lewat akun media sosial. Menurut PSI, memang tidak ada yang salah dengan penertiban atribut partai. Namun, pihak Wali Kota tidak boleh sampai tebang pilih. Dalam pelaksanaannya, penertiban mestinya juga diberlakukan pada atribut partainya sendiri, PKS, yang juga banyak tersebar di Depok. Ini paniknya sangat kelihatan ya, jadi pantas untuk diketawain. Jadi lucu memang, karena yang dilawan oleh PKS itu kan sebenarnya adalah sebuah narasi. Ini kita pakai kata-kata Anies ya. Majunya Kaisang di Depok itu kan baru narasi yang dikampanyekan oleh PSI. Itu memang berbentuk seorang Kaisang ya, namun yang diusung itu sebenarnya adalah narasi perubahan dan sosok muda, aktif, kreatif, inovatif, dan visioner. Nggak harus Kaisang kan? Karena PSI nggak bisa sendirian mengusung Kaisang. PKS akhirnya terbawa dalam arus yang diciptakan oleh PSI. Lawong Kaisang sendiri bilang nggak tahu kenapa dia mendadak dikampanyekan sebagai calon wali kota Depok. Programnya Kaisang saja kan membasmi tuyul. Kok kepanikan PKS makin menjadi-jadi? Kan jadi absurd dan kocak ya. Apa hubungannya PKS dengan tuyul? Mungkin PKS yang justru harus belajar untuk memahami karakter seorang Kaisang ya, agar nggak jadi baper dan kelihatan panik. Begitulah panik-panik ya. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel Siwar TV ya. Kura-kura memang juara.